Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita sampai pada malam ke-17 dari bulan Ramadan. Marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah ini dengan kita meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa dan orang yang beruntung kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah mengikuti petunjuk daripada beliau, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adapun tema kita pada malam hari ini yaitu Al-Qur'an sebagai pembawa perubahan. Di dalam Quran surah Al-Qadar yang dimana Allah mengatakan bahwasanya Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya Allah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, itu malam yang mulia. Jadi malam yang mulia ini Allah menurunkan padanya Al-Quran, yaitu di sebuah bukit. Ya, bukit itu bernama Gua Hiro, sebuah gua yang hari ini gua itu disebut dengan namanya Jabal Nur. Jadi malam turunnya Al-Quran adalah malam yang mulia. Tempat diturunkannya Al-Quran juga menjadi tempat yang mulia. Orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran juga menjadi orang yang mulia, dan umat yang diturunkan juga kepadanya Al-Quran menjadi umat yang mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran juga menjadi nabi yang mulia. Malaikat yang diperintahkan membawa Quran juga menjadi orang yang mulia. Maka semua hal yang berkaitan dengan Quran adalah menjadi yang mulia. Sebagaimana mulianya Gua Hiro yang hari ini disebut dengan namanya Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya bercahaya. Kenapa disebut gunung itu bercahaya? Karena gunung itu tempat di mana Allah menurunkan padanya Al-Quran. Kalau kita hari ini ke Makkah, di bawah itu ada di sana namanya Museum Wahyu. Nah, di belakang Museum Wahyu itulah ke atas sana gunung yang seperti mirip dengan punuk unta. Di sanalah disebut dengan namanya Gua Hiro. Di sanalah setiap malamnya Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab tarikh namanya bertahanus, mengasingkan diri selama 2 tahun kurang lebih lamanya sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Di sanalah beliau menerima wahyu yang mulia itu. Oleh karena itu Al-Quran ini Allah turunkan untuk membawa perubahan. Di mana dulu masyarakat Makkah, masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kebodohan. Mereka Makkah Madinah diliputi ratusan tahun dengan perang saudara. Kalau di Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Ratusan tahun mereka perang saudara. Kadang-kadang hanya masalah sepele. Hanya karena masalah kalah taruhan pacuan kuda. Kalah judi bisa perang ratusan tahun. Begitulah dulu masyarakat Arab jahiliyah. Bahkan mereka dulu penuh dengan praktek-praktek jahiliyah, menyembah berhala. Bahkan berhalanya dibuat dari roti, Tuhannya dibuat dari roti. Kalau mereka lapar, mereka minta maaf kepada Tuhannya, lalu mereka izin, ya Tuhan mohon maaf kami lapar, kami makan dulu engkau ya Tuhan, kata mereka. Begitulah dulu jahiliyahnya masyarakat Arab di masa itu. Bahkan mereka adalah orang yang tega mengubur bayi-bayi anak perempuan mereka hidup-hidup. Setelah anak itu sedikit dewasa, lalu si ayah menyuruh ibunya untuk mendandani anaknya. Ternyata di tengah gurun padang pasir sana telah dia gali lubang. Setelah sampai di lokasi, baru si ayah mengatakan, nak coba lihat ke bawah. Lalu si anak perempuan itu didorong ke dalam lubang dan dikubur hidup-hidup. Begitulah, bahkan sampai para ulama menyebutkan tidak bisa menceritakan di dalam kitab sirah itu betapa buruknya perilaku masyarakat Arab jahiliyah. Mereka adalah masyarakat yang suka mabuk-mabukan. Masyarakat Arab jahiliyah dulu suka mabuk.
Mereka berzina, itu biasa. Itu perzinaan, mabuk-mabukan, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, berbagai macam kemaksiatan dan kebodohan yang mereka lakukan pada waktu itu. Maka Allah menurunkan Quran untuk merubah masyarakat Arab jahiliyah kepada cahaya Islam, dan itulah misi daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran ini Allah turunkan untuk merubah kita manusia. Pertanyaannya bagi kita, setelah kita membaca Quran, adakah kita sudah berubah? Madong do parubahan kira-kira ayah umat. Saleleng kita na mangolu na membaca Quran, memahami Quran. Adakah perubahan di dalam hidup kita? Insya Allah ada perubahan, terutama di bulan Ramadan. Nasujunga ada rotu masojid, roma tu masojid. Nasujunga ada marinfak, roma marinfak. Nasujunga ada ijalakan anak yatim piatu, ijalakan ma anak yatim piatu. Inilah berkah daripada Ramadan. Karena memang Quran itu untuk merubah masyarakat Arab jahiliyah. Maka dulu sahabat-sahabat itu ketika mereka telah disentuh oleh ayat-ayat Allah, mereka berubah. Abu Bakar berubah, Umar berubah, Utsman berubah, Ali berubah, Khalid bin Walid berubah. Bahkan mereka dulu adalah orang-orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Salah satu orang yang paling sengit permusuhannya kepada Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab. Dulu, sebelum beliau masuk Islam. Tetapi Bapak Ibu bayangkan sekarang, hari ini jasad beliau bersanding dengan Nabi kita yang padahal dia adalah orang yang paling keras permusuhannya Umar itu kepada Nabi. Tapi sekarang jasadnya bersanding dengan manusia yang mulia. Artinya apa? Quran ini datang untuk merubah. Makanya dulu ketika Islam datang, maka disampaikanlah Islam ini pertama kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, ya ayyuhal mudassir qum fa'anjir, wahai orang yang berselimut berdirilah, berilah peringatan. Maka Rasulullah diperintahkan mengingatkan manusia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, kepada siapa saya akan memberi peringatan ya Allah? Maka dijawab oleh Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Pertanyaannya, siapa orang terdekat dengan Nabi? Maka salah satu orang yang terdekat dengan Nabi adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Maka disampaikanlah Islam kepada Khadijah binti Khuwailid, maka Khadijah pun beriman. Disampaikanlah Islam kepada sahabat beliau yang terdekat, ada Abu Bakar, maka Abu Bakar beriman. Disampaikan kepada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib beriman. Utsman beriman, Ammar bin Yasir beriman. Bahkan dulu ketika Islam ini datang, Rasulullah tidak menawarkan uang. Nabi diutus tidak membawa uang. Tidak ada harta yang Nabi tawarkan kepada umat. Apa yang ditawarkan oleh Nabi? Ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap negeri akhirat. Maka pertanyaannya, apa yang membuat keluarga Ammar bin Yasir begitu tahan ketika disiksa oleh penduduk kafir Quraisy Makkah? Keluarga Ammar bin Yasir disiksa oleh penduduk kafir Quraisy Makkah, bahkan sampai ibunya sakit, mohon maaf, ditusuk dari dubur tembus ke kepala. Itulah resiko daripada mempertahankan iman, mempertahankan akidah, mempertahankan ketauhidan. Kenapa keluarga Ammar bin Yasir begitu tahan ketika disiksa? Jawabannya tidak lain adalah karena keimanan terhadap negeri akhirat, karena keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka bertahan. Apa yang membuat Bilal bin Rabah itu tahan disiksa, ditimpa dengan batu, dijemur di panas matahari? Karena keimanan terhadap Allah, karena keimanan terhadap perkara yang gaib, karena keimanan terhadap negeri akhirat. Inilah yang membuat mereka imannya kokoh, tak tergoyahkan. Maka sudah seharusnya kita juga umat Islam di tahun 2025 ini beriman tak obahnya sebagaimana para sahabat itu. Mereka ketika disentuh oleh ayat-ayat Allah, mereka berubah. Ada orang hari ini ketika disentuh oleh ayat-ayat Allah tak berubah hatinya, tak tersentuh hatinya sedikit pun, tak bergoyah imannya. Padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadanya, tak berubah hatinya sedikit pun, tak tersentuh hatinya oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy Makkah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya surah Al-Baqarah ayat 6? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
Anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, engkau beri peringatan, tak engkau beri peringatan, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ayah umat nesonan ipaingot na sipengot sarupa do kira-kira. Ndate. Insyaallah maruba do kan. Jangan sampai kita seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 6 tadi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ipaingot umat na sipengot les matua na songoni basa itana kodoae. Ade mama ngaji pupu mangaji ipaingot na sipengot matualik na songoni mia. Kodoae sarupo ipaingot na sipengot indah perubahan. Yakin iso na ya umat insyaallah. Masyarakat Kayambunon adalah masyarakat yang mau berubah ketika disentuh oleh ayat-ayat Allah. Memarumur 40, 50, 60 teh. Kiot negara maruba mah. Teme baca Qur'ani. Makanya kata Rasulullah sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di situ disebutkan Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Tuhanku, kata Nabi Muhammad SAW mengadu Nabi kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad, mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan ada 3 golongan orang. Adong tolu golongan halak na dianggap mengabeon Al-Quran. Nah pertama itu kon Imam Ibnu Qayyim yang disebut oleh ayat itu yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang dia tidak mau membaca Quran. Isi saja ayah umat nasora membaca Quran termasuk mai alak-alak na diaduan ni Rasulullah tu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke 30. Ta insyaallah kita nesunan sudah adalah orang-orang yang mau membaca Quran. Inilah orang pertama yang diadukan. Orang yang tidak mau membaca Quran maka dia termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang dia mau membaca Quran tetapi dia tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca. On pe ayah umat les termasuk dipun halak na dianggap mengabeon Al-Quran. Ra membaca Quran, ta indah ra memahami isi ayat daripada apa yang dia baca, maka masih tergolong dia kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Imana kedua. Jadi indah cukup ibaca bahasa Arab ni saja. Tiap pun ne pahami do isine, aso mangarti ibasa nga ada petunjuk ni ayat ni Allah tu iba. Aso ulang be songon nakinan. Ipaingot na sa ipaingot koduai. Les songoni mana matua. 10 tahun, 50 tahun membaca Quran. Na maruba parangai kan. Ina songoni mai. Makanya yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah yang pertama dia mau membaca Quran. Mau memahami isi daripada Al-Quran, tetapi dia tidak mau mengamalkan isi daripada apa yang dia baca. On Peter masuk di pen ayah umat alak na dianggap na mengabeon Quran. Mau membaca Quran, mau memahami Quran, tetapi tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Quran. Bahkan dia memilih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pilih-pilih ya. Dia na tagi cocok buat dia. Na cocok maul naria. On alak na sangononan termasuk mon alak na dianggap mengabaikan Quran. Maka kalau kita tidak mau dianggap mengabaikan Quran, laksanakan tiga-tiganya. Mau membaca Quran, mau memahami isi daripada Al-Quran, kemudian mau mengamalkan Al-Quran. Barulah kita orang yang tidak dianggap orang yang mengabaikan Quran. Ti ayah umat ibu tomu adong na popat na lebih parah. Manara membaca Quran, nara memahami isi ni Quran, nara bisa mengamalkan isi ni Quran, adepe berani menentang ayat Allah. Berani menentang ayat Allah. Kata Allah haram, dia bilang halal. Kata Allah halal, dia bilang haram. Ini orang yang celaka, lebih celaka daripada yang 3. Berani menentang ayat Allah. Maharam atau ngidupkan Allah jelas di Quran ini. Indah bang, nasunun halal lupionnya. Mula dong nasungoni maruba mayak ma. Jangan sampai kita seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum
la yu'minun. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita membaca Quran, memahami isi daripada Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kelak kita adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya. Bahkan sebagaimana kita sebutkan di malam sebelumnya, bahwa Quran ini nanti akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka bacalah Quran. Quran ini adalah petunjuk kehidupan. Kita suatu saat akan pulang ke kampung halaman yang abadi, pulang ke negeri akhirat. Maka supaya kita sampai ke tujuan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Ikutilah Quran. Kalau kita keliru, salah, lupa, hilaf, maka kembalilah kepada petunjuk yang lurus. Sebagaimana kita minta setiap kita dalam sholat kita, dalam setiap rakaat kita, apa kita katakan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka petunjuk ke jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kata Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan kita melenceng dari petunjuk ini kalau kita mau selamat sampai ke negeri akhirat yang abadi. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita manfaatkan di sisa beberapa Ramadan terakhir ini dengan menjadi Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita, karena tak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh di malam-malam terakhir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistimewaan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.